selamat sore. Kebetulan hari ini sore, jadi saya selamat sore. Saya ingin memperkenalkan bagaimana cara membuat media pembelajaran yang ramah dan baik. Pembelajaran ini khususnya untuk guru-guru PJOK yang kesusahan untuk menyiapkan media pembelajaran bagi anak-anak didiknya, terutama media pembelajaran yang dimana bisa mempengaruhi mental dan kejiwaan anak atau trauma pada anak. Hari ini saya memperkenalkan bagaimana cara kita menyiapkan media pembelajaran sepak bola, yaitu yang bahan-bahan yang kita siapkan adalah yang pertama itu adalah bola plastik. Bola plastik ini kita siapkan dua, kita siapkan dua. Terus yang berikutnya lagi kita siapkan ini lakban hitam, karena lakban ini cukup kuat untuk dipakai. Terus yang berikutnya lagi adalah kita menyiapkan pisau. Lebih bagusnya kalau kita menggunakan cutter, tapi kan saya tidak memiliki cutter, saya menggunakan pisau, tapi pisau ini cukup tajam untuk bisa dipakai. Media pembelajaran untuk sepak bola ini, kenapa saya harus menggunakan bola plastik? Karena kita tahu bersama anak-anak, terkhususnya anak SD, ketika dia bermain bola, apabila kita menggunakan bola yang standar, bola yang biasa kita beli atau bola karet yang biasa dimainkan, itu mereka kesusahan karena pertama bola itu cukup berat untuk anak-anak SD untuk mereka tendang, apalagi ketika mereka mempraktekkan bagaimana cara menendang bola dengan baik. Itu pertama. Yang kedua, ketika mereka menggunakan bola tersebut dan ketika mereka menendang, itu akan menimbulkan sakit atau mereka akan terasa sakit pada kakinya, sehingga rasa trauma mereka dan tidak menerima pembelajaran itu akan muncul kepada anak. Oleh sebab itu, bagaimana kita menyiapkan media pembelajaran yang dapat ramah terhadap anak-anak. Selanjutnya adalah pembelajaran ini juga kita mengurangi, kalau kita bicara tentang biaya, ini cukup murah. Sedangkan kalau kita menggunakan bola karet, maka kita pasti mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli, menyiapkan bola. Terus bola tersebut itu satu saja cukup mahal ya. Kalau cukup satu bola karet, kita bola kaki itu yang standar kita beli, maka ini bola seperti ini kita bisa mainkan atau bisa kita beli beberapa buah dan bisa dipraktekkan oleh banyak orang dalam bentuk latihan di lapangan, atau kita bisa bentuk dalam beberapa kelompok. Jadi kalau sekolah yang memang anak-anaknya banyak, membuat kelompok banyak, maka otomatis menggunakan juga bola lebih dari satu, dan itu juga kita cukup menyiapkan uang cukup banyak. Oleh sebab itu, hari ini saya memperkenalkan bagaimana cara kita menyiapkan media pembelajaran yang bisa dipakai. Ini cukup kuat. Dia bisa bertahan untuk dalam permainan beberapa atau materi sepak bola, itu cukup kuat ini. Karena kedua bola ini kita akan gabung. Caranya bagaimana? Yaitu bola yang satu ini, salah satu bola ini kita akan potong dia, kita belah. Tapi jangan sampai putus loh. Jangan sampai putus. Caranya kita potong saja. Kita potong ini. Terus kita potong dia. Terbelah pas tengahnya ini bola ini ya, kita potong. Jangan kita itu supaya dia bisa lurus. Ada panduan kita ketika kita memotongnya. Hati-hati waktu potong supaya dia tetap lurus. Supaya tetap biar
lurus. Dikit lagi. Saya rasa cukup. Bola yang satu ini yang utuh, kebanyakan bola plastik itu ada anginnya ini untuk pentilnya. Jadi yang anginnya ini juga kita cocokkan, kita masukkan ke dalam sehingga dia bisa tertutup dengan baik, sehingga ketika anak-anak mereka tendang itu dia tidak terlepas anginnya, tidak terlepas pentilnya ini yang menutup udaranya ini, sehingga bolanya tetap kencang gitu. Jadi itu yang perlu kita perhatikan, ini dia harus ke dalam ya. Jadi kita perhatikan baik, kita masukkan ini ke dalam. Ya, cukup baik. Ini cukup keras dan cukup berat. Ketika kalau siswa anak-anak itu dia menendang, pertama tidak sakit, yang kedua ketika dia belajar untuk passing bola atau untuk mengoper bola, itu bolanya bisa terarah dengan baik. Setelah kita gabung kedua ini, kita satukan dia dengan cara menggunakan lakban. Kita lilit ya, kita tutup dulu ini. Kita tutup ini. Ya. Kita tutup. Bagi daerah-daerah yang sulit untuk mendapatkan bola kaki dengan harga yang bisa dijangkau, seperti sama halnya saya di sini di Kabupaten Sumba Barat ini, harga bola kaki saja cukup mahal. Itu bisa sampai 300 ribuan. Itu ya kita harus menggunakan ini, minimal guru-gurunya harus kreatif ya. Kalau guru-gurunya tidak kreatif, maka pembelajaran penjas itu tidak akan menyenangkan bagi anak-anak. Jadi kita harus lebih kreatif. Kita menciptakan pembelajaran penjas yang benar-benar baik, ramah terhadap anak, sehingga anak juga bisa mengikuti pembelajaran penjas itu dengan baik. Ya. Setelah itu kita potong. Oke. Ini kita balas lagi supaya jangan mudah untuk dia terlepas. Dia punya ini lakbannya, ini kita balas lagi dia. Perhatikan dia dengan baik.
benar-benar dia mengikat dengan baik. Ya, ini sudah cukup baik, sudah cukup berat juga. Dan ketika kalau siswa menendang bola, dia tidak akan melayang ketika dia melakukan passing bawah atau menggiring bola, dan mereka akan cukup senang dan baik karena mereka punya kaki tidak terlalu sakit untuk menggunakan ini. Ya, baik, demikian ini yang saya buat. Semoga sukses untuk guru-guru Penjas.